Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kapal raksasa yang menyelamatkan umat manusia dari banjir besar? Sebuah kisah tentang kesabaran, keteguhan iman, dan perjuangan menghadapi kaum yang membangkang. Inilah kisah Nabi Nuh alaihissalam, seorang utusan Allah yang diberi tugas untuk menyelamatkan makhluk hidup dari azab yang dahsyat. Siapa sebenarnya Nabi Nuh? Mengapa kaumnya menolak dakwahnya? Dan bagaimana kisah bahtera yang menjadi simbol keteguhan iman ini? Mari kita telusuri kisahnya bersama dalam video ini. Nama lengkap beliau adalah Nuh bin Lamik bin Matwasyalak bin Khanuk bin Yarad bin Mahlayil bin Qonin bin Anwash bin Syid bin Adam alaihissalam. Nabi Nuh lahir 126 tahun setelah Nabi Adam wafat. Demikian menurut Ibnu Jarir dan ulama-ulama lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaquts, Ya'uq, dan Nasr." Quran Surat Nuh ayat 23. Ibnu Jarir At-Tabrani menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabrani. Ibnu Hamid telah menceritakan kepada kami, Mahran telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais, ia berkata, mereka adalah generasi yang hidup di antara masa Nabi Adam dan Nabi Nuh. Mereka mempunyai para pengikut yang selalu setia mendampingi mereka. Ketika mereka meninggal dunia, para pengikut itu mengatakan, seandainya kita membuat patung-patung mereka, niscaya kita akan selalu rindu untuk beribadah setiap kali mengingat mereka. Akhirnya, para pengikut itu pun membuat patung orang-orang soleh tersebut. Setelah mereka meninggal dunia dan disusul oleh generasi berikutnya, iblis datang dengan melancarkan tipu daya dan perangkapnya, hingga akhirnya patung-patung itu menjadi berhala yang disembah untuk meminta turunnya hujan dan hajat-hajat lainnya. Ketika kerusakan dan berbagai macam malapetaka telah tersebar luas ke berbagai belahan bumi, akibat dari penyembahan berhala-berhala itu, Allah mengutus seorang hamba dan rasulnya yang bernama Nuh alaihissalam, yang memerintahkan manusia agar menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Selain itu, beliau juga melarang mereka menyembah kepada selain Allah. Diceritakan bahwa Nuh berdakwah kepada kaumnya dengan berbagai macam dakwah yang dilakukan siang dan malam, dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan dengan memberi peringatan maupun ancaman. Akan tetapi, semua yang beliau lakukan itu tidak membuahkan hasil. Bahkan sebaliknya, kaumnya semakin tenggelam dalam kesesatan dan kesombongan. Mereka semakin intens dalam menyembah patung dan berhala. Mereka semakin giat melakukan konfrontasi untuk memusuhi beliau di setiap waktu dan tempat. Mereka selalu mengintimidasi para pengikut beliau yang beriman. Mereka juga mengancam para pengikut beliau dengan ancaman berupa hukuman rajam, pengusiran, tuduhan keji, dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan masalah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, para pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu dengan berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, wahai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 60-61. Nuh berkata, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, aku sampaikan kepada kalian tentang amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepada kalian. Aku juga mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 62. Para pembesar yang kafir itu menjawab perkataan dan nasihat Nabi Nuh. Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang cepat percaya begitu saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas diri kami. Bahkan kami meyakini bahwa kalian, Nuh dan para pengikutnya adalah orang-orang yang dusta.
Quran Surat Hud ayat 27. Perdebatan antara Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya terjadi dalam waktu yang sangat lama. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia menetap di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Dengan kata lain, Nuh hidup bersama kaumnya dalam waktu yang sangat lama. Tetapi hanya sedikit yang beriman terhadap dakwah kenabiannya. Setiap terjadi pergantian generasi, mereka selalu berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nabi Nuh. Mereka juga berpesan kepada generasi baru itu untuk memerangi dan menghalang-halangi dakwahnya. Ketika orang tua melihat anaknya sudah tumbuh dewasa, ia menasihati anaknya itu untuk tidak beriman kepada Nuh untuk selama hidupnya. Sudah menjadi karakter mereka yang selalu menolak keimanan dan tidak mau mengikuti kebenaran. Oleh sebab itu, Allah berfirman, "Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat dan sangat kafir." Quran Surat Nuh ayat 27. Oleh sebab itu, mereka berkata sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Oleh sebab itu, datangkan saja kepada kami azab yang kau ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian jika Dia menghendaki, dan kalian semua sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab tersebut." Quran Surat Hud ayat 32-33. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Dan tidaklah bermanfaat kepada kalian nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian, sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian. Dia adalah Tuhan kalian dan hanya kepadanya kalian semua dikembalikan." Quran Surat Hud ayat 34. Sebagian ulama salaf berkata, ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, Allah memerintahkan beliau untuk menanam pohon sebagai persiapan bahan untuk membuat kapal. Selanjutnya, beliau menanam pohon dan menunggu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, beliau membelah-belah kayu pohon tersebut. Ada pula yang mengatakan selama 40 tahun. Wallahu a'lam. Muhammad bin Ishaq berkata, dari Al-Thawri, kapal tersebut terbuat dari kayu jati. Ada pula yang mengatakan terbuat dari kayu pohon sanubar. Demikian menurut penjelasan kitab Taurat. Al-Thawri berkata, Nabi Nuh diperintah oleh Allah membuat kapal dengan ukuran panjang 80 hasta. Bagian dalam dan luar kapal dilapisi dengan ter. Beliau juga membuat haluan kapal untuk menahan gelombang air. Qatadah berkata, panjang kapal tersebut 300 hasta dengan lebar 50 hasta. Hasan al-Basri berkata, panjang kapal itu 600 hasta dengan lebar 300 hasta. Sementara itu, menurut Ibnu Abbas, panjangnya 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Ada pula yang mengatakan bahwa panjangnya 2000 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mereka semua berkata, tinggi kapal tersebut 30 hasta dan bertingkat 3 lantai. Tiap-tiap tingkat tingginya 10 hasta. Lantai dasar untuk menampung berbagai jenis binatang, lantai tengah untuk menampung orang-orang, dan lantai 3 untuk menampung burung-burung. Adapun pintunya terletak di bagian samping dan memiliki penutup pada bagian atas dari setiap lantainya. Setelah pembuatan kapal itu selesai dan segala kesulitan telah diatasi dengan baik, Allah memerintahkan beliau untuk mengangkut semua jenis binatang secara berpasangan ke dalam kapal. Beliau juga diperintahkan untuk mengangkut semua jenis tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan semua makhluk hidup lainnya agar kelangsungan hidup mereka tetap lestari dan terjaga. Beliau juga diperintah untuk mengangkut semua anggota keluarganya, kecuali anggota keluarga yang telah ditetapkan keputusan azab bagi mereka, karena tidak beriman kepada Allah, atau mereka yang kafir dan tidak mau menerima dakwah beliau. Allah juga mewajibkan beliau untuk mengikhlaskan azab yang tidak dapat terelakkan lagi. Allah juga memerintahkan beliau
agar tidak berubah pikiran setelah keputusan datangnya azab yang sangat pedih telah tampak nyata bagi kaumnya yang ingkar itu. Sungguh, keputusan Allah itu merupakan ketetapan yang mutlak dan tidak dapat diubah lagi. Setelah itu, terjadilah badai topan yang sangat dahsyat. Ibnu Jarir dan ulama lainnya menyebutkan bahwa badai topan itu terjadi pada tanggal 13 Agustus menurut perhitungan hisab Al-Qibti. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya kami, ketika air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kami sekalian ke dalam bahtera." Quran Surat Al-Haqqah ayat 11. Agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu sekalian dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Quran Surat Al-Haqqah ayat 12. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa air terus bergerak naik hingga mencapai ketinggian 15 hasta di atas gunung yang berada di bumi. Pendapat ini, menurut informasi yang didapat dari ahli kitab, ada yang mengatakan bahwa ketinggian air mencapai 80 hasta dan menggenangi seluruh permukaan bumi. Semua dataran rendah dan dataran tinggi, semua wilayah pegunungan dan kawasan pesisir, sehingga tidak tersisa lagi satu makhluk hidup di muka bumi, baik yang besar maupun yang kecil, kecuali mereka yang berada di kapal Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Nuh memanggil anaknya sementara anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. 'Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir.' Anaknya menjawab, 'Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang akan melindungi diriku dari air bah.' Nuh berkata, 'Tidak ada yang dapat melindungi pada hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang.' Lalu gelombang menjadi penghalang antara keduanya hingga jadilah anak ini termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42-43. Anak Nabi Nuh tersebut bernama Yam, saudara kandung dari Sam, Ham, dan Yafith. Ada yang mengatakan namanya adalah Kan'an. Ia termasuk orang kafir yang melakukan perbuatan tidak baik. Ia mengingkari ajaran agama bapaknya sehingga ia termasuk orang yang dibinasakan bersama kaum Nabi Nuh yang dibinasakan. Sementara itu, orang-orang yang seagama dan sepaham dengan Nabi Nuh diselamatkan dari azab meskipun mereka bukan anggota keluarga Nabi Nuh. Alba bin Ahmar meriwayatkan dari Ikrimah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nuh berada di dalam kapal bersama 80 orang dengan keluarganya masing-masing. Mereka berada di dalam kapal selama 150 hari. Allah mengarahkan kapal itu ke Mekah, lalu kapal itu berputar-putar mengelilingi Baitullah selama 40 hari. Setelah itu, Allah mengarahkan kapal itu ke Bukit Al-Judi, hingga akhirnya berlabuh di bukit tersebut. Muhammad bin Ishaq berkata, ketika Allah hendak menghentikan badai topan, Dia mengirimkan angin semilir yang menyejukkan ke muka bumi sehingga air menjadi tenang dan mata air berhenti menyemburkan air. Menurut ahli kitab, selanjutnya air bah terus-menerus menjadi surut dan menyusut. Akhirnya, kapal Nuh berlabuh di Bukit Al-Judi pada bulan ke-17 dari hari ke-17. Pada hari bulan ke-10, puncak gunung mulai terlihat. Setelah 40 hari berlalu, Nuh membuka jendela kapal yang sebelumnya beliau buat pada kapalnya itu. Selanjutnya, beliau mengutus burung gagak untuk mencari informasi tentang kondisi air. Tetapi burung gagak itu belum juga kembali. Oleh sebab itu, beliau segera mengutus burung merpati dan burung itu segera kembali lagi. Akan tetapi, burung merpati itu belum menemukan tempat berpijak di tanah yang menunjukkan kondisi genangan air masih dalam. Nuh pun mengulurkan tangannya dan mengambil kembali burung itu dan memasukkannya ke dalam kapal. 7 hari kemudian, Nuh mengutus kembali burung merpati untuk mencari informasi tentang keadaan air yang sebenarnya. Burung merpati itu kembali lagi pada sore hari dengan membawa berita melalui paruhnya yang memangut daun dan kakinya yang berlumpur. Dari tanda-tanda itulah Nuh mengetahui kalau air sudah mulai menyusut di permukaan bumi. 7 hari kemudian, Nuh mengutus burung merpati lagi.
Namun, burung itu belum juga kembali kepadanya. Dari sinilah Nuh mengetahui bahwa permukaan bumi benar-benar telah terlihat. Banjir benar-benar sudah surut. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atas dirimu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Quran Surat Hud ayat 48. Ayat ini merupakan bentuk perintah Allah kepada Nuh alaihissalam ketika air banjir telah surut kembali dari permukaan bumi sehingga beliau dapat beraktivitas kembali dan membuat rumah untuk tempat tinggal. 1 tahun setelah terjadinya banjir bah sampai Nuh mengutus burung merpati, Nuh mulai memasuki hari pertama dari bulan pertama tahun kedua. Pada hari itu, permukaan tanah benar-benar telah terlihat, dataran telah mengering, dan Nuh mulai membuka selubung penutup kapal. Demikianlah riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Abbas menambahkan bahwa setelah itu beliau hidup 350 tahun lagi. Demikianlah cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup beliau. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.